Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk materi matematika aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa rumus dan yang berkaitan dengan matematika aljabar. Nah, pada episode kali ini kita akan masuk ke latihan-latihan soal. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke soal pertama. Seorang pedagang menjual sapi dengan harga 15 juta. Jika pedagang memperoleh untung 25%, berapakah harga beli sapi tersebut? Nah, masih ingat rumus presentasi untung? Presentasi untung sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli, ya. Kemudian dikali 100%. Nah, di sini kan kita sudah ketahui nih, yang 15 juta ini adalah harga jual. Sedangkan presentasi untungnya yang ini nih, berarti ini adalah presentasi untung. Nah, kita mau cari harga belinya berapa. Jadi langsung masukkan saja 25% sama dengan harga jualnya berapa? 15 juta dikurang harga beli dibagi harga belinya dalam kurung kali 100%. Ini 25% bisa kita coret, ini sisa 4. Nah, harga belinya kita pindahkan, berarti sama dengan, terus yang ini kita kali masuk nih, 15 juta dikali 4 berarti 60 juta. Kemudian dikurangi 4 harga beli. Ini kurang 4 harga beli, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 5 harga beli sama dengan 60 juta. Nah, berarti harga belinya adalah berapa? 60 juta dibagi 5 ya. Ini dibagi 5, berarti jawabannya adalah 12 juta. Oke, jadi jawabannya ini. Selanjutnya terdapat pakan 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 itik. Berarti ini adalah X1-nya dihabiskan oleh 60 itik. Ini adalah Y1. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, nah ditambahkan itik sebanyak 20 ekor berarti X2-nya berapa? Oh sorry, Y2-nya berapa? Ini kan itik ya, yang Y2-nya berapa? 60 ditambah 20, jadi 80 ekor. Nah, berapakah pakan yang harus ditambahkan? Berarti pakan yang harus ditambahkan. Kita cari dulu berapa X2-nya. X2-nya berapa? Nah, nanti kita bisa tentukan tambahannya berapa. Ya kan? Tambahannya berapa? Nah, masih ingat? Jadi ini disebut perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena kalau X-nya kita perbesar, jumlah pakan kita perbesar, maka jumlah itiknya juga akan diperbesar supaya pakannya itu habis. Nah, seperti itu. Berarti masih ingat 24 kg butuh 60 itik. Bagaimana kalau misalnya sekian X berarti X2 kg kalau untuk 80 itik. Nah, masih ingat rumusnya? X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, X1-nya berapa? X1-nya adalah 24. Kemudian jumlah itiknya 60 sama dengan X2-nya berapa? Ya, ini kita tidak ketahui berapa jumlah pakan. Kemudian jumlah itiknya 80. Ya. Nah, tinggal
Ini kita coret, bagi dengan 20. Ini jauh, kalau dibagi 20 ini sisa berapa nih? 3 ya. Kalau ini dibagi 20 sisa 4. Berarti X2-nya sama dengan 24 dikali 4 dibagi 3. Nah, kita akan dapat 32 kg. Berarti kalau 80 itik kita butuh 32 kg. Jadi berapa tambahannya? Jadi tambahannya adalah 32 kg dikurangi berapa tadi? 24 ya. 24 kg. Jadinya adalah 8 kg. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut nomor 3. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh pekerja. Berarti ini sebagai X1-nya dan ini adalah Y1-nya. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, berarti X2-nya 16 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Berarti tentu kita harus cari dulu berapa Y2-nya. Nah, nanti dari situ kita sudah dapat tambahannya berapa. Tambahannya. Ya kan? Nah, ini disebut perbandingan tak senilai. Perbandingan tak senilai. Nah, kenapa disebut perbandingan tak senilai? Coba perhatikan. Kalau X-nya diperkecil, jumlah harinya diperkecil, pasti kita harus tambahkan jumlah pekerjanya, Y2-nya. Oke. Nah, berarti 24 hari itu butuh 18 pekerja. Kalau 16 hari pasti butuh banyak ya. Berapa pekerja? Nah, masih ingat rumusnya kalau perbandingan tak senilai X1 per Y1, perbandingan tak senilai tinggal ditukar ya. Y2 per X2. X1-nya berapa? 24. Ya. Y1-nya berapa? 18. Y2-nya tidak diketahui. X2-nya berapa? 16. Nah, ini bisa kita coret. 16 dibagi 2 jadi 8. 18 bagi 2 jadi 9. Berarti Y2-nya sama dengan berapa? 24 dikali 8 dibagi 9. 24 dikali 8 dibagi 9 itu dapatnya 27 pekerja. Jadi kita butuh 27 pekerja. Berarti berapa tambahannya? Nah, tambahannya berapa? 27 dikurang 18. Itu sama dengan 9 pekerja. Jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita lanjut nomor 24. Perbandingan kelereng Risma, Koko, dan Alwi adalah 2:3:5. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, maka ada 80 kelereng. Selisih kelereng Alwi dan Risma adalah, oke, ini selisih kelereng Alwi dan Risma. Ini yang ditanyakan ya. Nah, itu dapat diketahui dengan cara selisih perbandingannya. Jadi kalau dapat soal-soal seperti ini, begini saja caranya ya. Selisih perbandingannya dibagi jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingan. Oke, dikali jumlah total kelereng. Jumlah total kelereng. Oke, nah langsung saja. Jadi selisih perbandingan tinggal kita lihat. Ini Risma kan 2, Koko 3, Alwi 5. Berarti kalau Alwi dan Risma berarti selisihnya adalah 5 kurang
2. Berarti 5 dikurang 2 dibagi. Nah, jumlah perbandingannya tinggal kita jumlahkan semua nih. 2 tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 tambah 5. Dikali berapa total kelereng? 80. 5 kurang 2 berapa? 3. 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10 dikali 80. Ini kita coret 8. Berarti 3 kali 8, 24. Berarti selisih kelereng Alwi sama Risma adalah 24. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa cari berapa selisih Risma sama Koko atau Koko dengan Alwi. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 5. Jarak kota Semarang, Jakarta adalah 540. Doni berangkat pada pukul 7.00 dengan kecepatan 45 km per jam. Sedangkan Gali berangkat pada pukul 8.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul berapakah Gali akan menyusul Doni? Nah, kita gambarkan dulu nih. Kita gambarkan dulu di sini ya. Jadi Semarang ini adalah Jakarta. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 540 km. Nah, sekarang kita lihat. Doni berangkat pada pukul 7 dengan kecepatan 45. Sedangkan Gali berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60. Nah, ini tidak disebutkan nih berangkat dari mana, berangkat dari Semarang kah atau berangkat dari Jakarta. Tapi tak apa-apa lah ya. Mungkin dari Semarang kali ke Jakarta. Jadi kita ambil dari Semarang saja. Dari titik Semarang, Doni kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah V-nya, V Doni sama dengan 45 km per jam. Nah, pukul berapa? Pukul 7 ya, si Doni lebih awal. Nah, maaf ini lagi low, saya ini dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang satu? Gali ya, Gali. Oke. Gali berangkat kecepatannya 60. V Gali 60 km per jam. Nah, coba lihat. Dari kecepatan saja pasti Gali akan menyusul Doni. Kenapa? Karena kan Gali lebih cepat kan? Nah, cuma Gali berangkat pada pukul 8.00. Nah, sekarang kita tentukan kapan mereka ketemu. Oke. Nah, kata kuncinya ketika ketemu atau berpapasan, apa ya, melampaui apa istilahnya ya, pokoknya ketika ketemulah atau menyusul, ketika ketemu atau menyusul. Nah, pasti jarak yang ditempuh oleh si dua orang ini sama. Berarti jarak yang ditempuh Doni pasti sama dengan jarak yang ditempuh oleh Gali. Nah, coba lihat si Doni ini kan berangkat lebih awal, yaitu 1 jam lebih awal dibanding Galuh. Berarti waktunya kita tinggal jumlahkan. Jadi waktunya 1 ditambah T ya. T ini adalah waktu di mana si Galuh ini memulai perjalanan. Sedangkan ini T ya. Jadi ini waktunya. Nah, masih ingat rumus kecepatan rumus jarak S sama dengan V dikali T. Berarti V Doni sama dengan V Doni dikali T Doni sama dengan V Gali dikali T
gali. Nah, sekarang kita masukkan. Si Doni ini berapa? 45. Ya. Nah, si Doni itu waktunya adalah 1 tambah T. Ya, 1 tambah T. Karena dia lebih awal 1 jam. Berarti ini 1 ditambah T. Sedangkan si Galuh 60 dikali T. Ya, 60 dikali T ya. Nah, supaya lebih sederhana mungkin bisa kita sederhanakan. Jadi 45 ini kita bagi 5. Kemudian 60 juga kita bagi 5. Boleh ya? Nah, ini saya sederhanakan. 45 dibagi 5 kan 9. Sedangkan 60 dibagi 5 berapa? 60 bagi 5 berarti 12 ya. 12. Berarti ini tinggal dikali masuk nih. 9 ditambah 9T sama dengan 12T. Oke, nah pindahkan nih. Berarti 12T dikurang 9T sama dengan 9. 12 kurang 9 berapa? 12 kurang 9 kan 3 ya. Berarti 3T sama dengan 9. T sama dengan berapa? 3 jam. Berarti T-nya sama dengan 3 jam. Nah, kalau begitu, kapan mereka ketemu? Nah, tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan T-nya. Jadi kan kita sudah dapat 3 jam. Pada pukul berapa Gali akan menyusul Doni? Berarti 8 ditambah 3. Berapa itu? 9, 10, 11. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul 11.00. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi benar ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sebentar. Sebelum kita melangkah, ini sebenarnya ada cara lain juga. Kita bisa menggunakan tabel. Ya, kita bisa menggunakan tabel. Nanti akan saya jelaskan pada episode selanjutnya. Ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Jarak kota A dan B adalah 500 km. Budi berkendara dari kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Cahya berkendara dari kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama yaitu pukul 7, mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, oke, kita gambar lagi. Ini adalah kota A, sedangkan yang ini adalah kota B. Jaraknya berapa sih? Jaraknya adalah 500 km. Berarti ini S-nya sama dengan 500 km. Nah, Budi berangkat dari kota A menuju ke kota B, ya. Dengan kecepatan, berarti dia mengarah ke sini, kecepatan Budi sama dengan 60 km per jam. Sedangkan si Cahya dari kota B berarti ke sini. Ini Cahya. Kecepatannya berapa? V Cahya 40 km per jam. Nah, pasti mereka akan berpapasannya. Nah, kapan mereka berpapasan? Jadi jika mereka start sama, mulai ya. Mulai pada pukul 7.00. Jadi kapan mereka berpapasan? Nah, ini triknya. Kalau dapat soal yang seperti ini, maka ketika mereka berpapasan pasti jarak yang mereka tempuh sama dengan jarak kedua kota. Berarti S Budi ditambah S Cahya ya. S Cahya pasti sama dengan jarak kedua kota ini, yaitu 500. Nah, kita tinggal kalikan. V Budi dikali T Budi
ditambah. Nah, ingat, karena mereka berangkat bersamaan, berarti T-nya Budi, waktu Budi pasti sama dengan waktunya si Cahya. Atau kita simbolkan T. Jadi kita simbolkan T saja ya, karena sama waktu mereka. Kemudian ini menjadi V cahya dikali T sama dengan 500. Nah, tinggal masukkan VB-nya berapa? 60 dikali T ditambah 40 dikali T 500. 60 tambah 40 berapa? 100. T sama dengan 500. Coret. Jadi T-nya sama dengan 5 jam. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. Jam 7 ditambah 5 jam, berapa tuh? Berarti jam 12 ya? Berarti jam 12.00. Jadi mereka akan ketemu pada pukul 12.00. Oke, jelas sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Diketahui data 166,167,168,169,173, 172, 171, 174, 170. Nah, kita mau cari rata-ratanya. Ya, kita mau cari rata-ratanya. Nah, ini oke. Ini sebenarnya ada dua cara ya. Kita pakai cara biasa saja. Kita cara biasa dulu, cara manual. Ingat, cara manual rata-ratanya itu tinggal kita jumlahkan ya. Jadi 166 tambah 167 tambah 168 tambah 169 tambah 173 tambah 172 tambah 171 tambah 174 tambah 170. Nah, baru kita bagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi 9. Nah, otomatis ini butuh waktu lama ya, karena kita harus jumlahkan secara manual. Ketika tes tidak boleh pakai kalkulator ya. 1530 bagi 9, kalau kita kerja bagi secara manual dapat 170. Ya, ini manual, pasti butuh waktu yang lama. Kita pakai cara cepat. Nah, kalau kita pakai cara cepat, kita harus pastikan bahwa langkah pertama susun dari terkecil ke terbesar, dari terkecil ke terbesar. Nah, kita susun dulu. Berarti kalau kita susun 166, 167, 168, 169, ini jadi 170. Ini saya coret ya, karena susunannya sudah berubah. 170, kemudian berapa lagi? 171, 172, 173, dan 174. Nah, kalau misalnya jadi 2, jika selisihnya teratur, maka ambil nilai tengah. Ya, ambil nilai tengah. Nah, nilai tengah itulah rata-ratanya. Nah, coba perhatikan nih. Tapi kalau tidak ada nilai tengahnya, jangan. Harus cara manual. Nah, ini kan 9. Berarti kalau 9 kan ganjil. Pasti dia punya nilai tengah. 9 nilai tengahnya itu adalah 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini 170. Jadi sama ya. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah 170. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Rata-rata nilai TKD dari 124 peserta adalah 295. Jika ada satu peserta tambahan, maka rata-rata menjadi 296. Berapakah nilai peserta satu tambahan tersebut? Nah, diketahui apa nih rata-ratanya? Jadi ini rata-ratanya ya 124. Sorry, kok ini rata-ratanya? Bukan. Rata-rata nilai TKD yang ini. Ini rata-ratanya. Jadi ini X-nya.
Sedangkan ini apanya? Jumlahnya ya, N-nya. Nah, jika ada satu peserta tambahan, maka rata-rata menjadi 296. Berapakah nilai peserta satu? Jadi kita pakai cara biasa. Rata-rata sama dengan, ya, masih ingat? Rata-rata itu sama dengan jumlah nilai, ya, jumlah nilai dibagi dengan banyaknya. Banyaknya. Nah, ini kan kita sudah dapatkan rata-ratanya berapa? 295. Nah, jumlah nilainya tidak diketahui. Tapi banyaknya kita sudah ketahui. Berapa banyaknya? N-nya 124. Berarti jumlah nilainya sama dengan 295 dikali 124. 124. Dan oke. Nah, sekarang bagaimana kalau satu tambahan? Nah, kalau satu tambahan berarti N-nya jadi berapa? N-nya jadi 125. Rata-ratanya jadi 296. X-nya 296. Berarti oke. Nah, sekarang 296 sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya. Berapa banyaknya? 126. Berarti berapa jumlah nilainya? Nah, ini jumlah nilainya jadi berapa? Ya, 296 dikali 126. Nah, ini berapa nih? Ini kalau diselesaikan dapat 37.000. Ini kalau diselesaikan dapat 36.580. Ya kan? Nah, berarti berapa nilai satu orang ini? Ya, tinggal kita kurangi. Ya, tinggal kita kurangi jumlah nilai keadaan pertama dikurangi dengan jumlah nilai keadaan kedua. Atau yang mana yang lebih besar? Nah, kita tinggal kurangi. Berarti 37.000 dikurang 36.580, jawabannya adalah 420. Jadi jawabannya A. Jelas ya? Oke. Lanjut, nomor 9. Diketahui barisan 1, 5, 9, 13. Jumlah 10 suku pertama. Barisan tersebut adalah, nah, kita lihat dulu nih, ini masuk apa nih? Apakah deret yang biasa? Kan ada, kemarin kan ada 2 jenis deret itu. Ada yang bedanya itu dia punya beda beraturan, sedangkan yang satunya itu tidak. Nah, kita lihat dulu nih. Bedanya ini berapa sih? 1 ke 5 kan 4. 5 ke 9 kan 4. 9 ke 13 4. Oh, berarti ini bedanya beraturan. Berarti B-nya berapa? 5 kurang 1 berarti 4 ya. Nah, suku pertamanya berapa? A-nya berapa? 1. Nah, kita cari jumlah 10 suku pertama. Nah, ingat hati-hati, jumlah 10 suku pertama itu adalah SN-nya, bukan UN-nya ya. Kalau dia bilang suku kesekian, berarti itu adalah UN-nya. Sedangkan inilah jumlah 10 suku pertama, berarti kita cari SN-nya. Nah, dari sini berapa N-nya? N-nya sama dengan 10. Nah, tinggal kita pakai rumusnya. Masih ingat rumusnya? SN sama dengan N/2 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, tinggal masukkan. N-nya berapa? 10 per 2. 2 dikali 1 ditambah 10 kurang 1 dikali 4. Ini 5, ini 2, ini 10 kurang 1, 9. 9 kali 4, 36.
36 tambah 2, 38. 38 dikali 5, 38 kali 5 berapa sih? 0, 4, 3 kali 5, oke tambah 4, 19. Berarti jawabannya adalah 190. Oke, tetap semangat. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, maaf lewat ya. Terdapat 120 peserta tes CPNS. Mereka berhak ikut TKD dan TKB. Sebanyak 80 lulus TKD dan 55 lulus TKB dan 15 tidak mengikuti TKD maupun TKB. Jika yang lulus tes CPNS adalah yang lulus TKD dan TKB, maka banyaknya peserta yang lulus adalah, nah oke, ini kita pakai diagram Venn. Oke. Nah, masih ingat ya cara menggambar diagram Venn? Jadi ini yang pertama nih. Ini TKD ya. Ini TKD. Nah, karena kan yang lulus itu TKD sama TKB ya. Berarti pasti ada yang beririsan ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini TKB-nya. Nah, kita buat seperti ini di dalam. Oke. Nah, seperti ini ya cara menggambarnya. Nah, tinggal kita isi nih. Berapa total peserta? Totalnya 120 peserta. Berarti di sini adalah 120. Itu totalnya. Nah, 80 lulus TKD, 55 lulus TKB, tapi belum tentu lulus kedua-duanya. Berarti di sini 80 dikurang X. Nah, X itu adalah lulus TKD dan TKB. Nah, berarti di tengah-tengahnya itu adalah X. Ya, itu yang tidak diketahui. Jadi dia lulus TKD sama lulus TKB. Nah, sedangkan yang lulus TKB-nya 55. Berarti di sini 55 dikurangi X. Nah, dan ternyata ada 15 yang tidak mengikuti. Ya, tidak mengikuti TKD ataupun TKB. Berarti yang di luar dari diagram ini adalah 15. Nah, kalau begitu tinggal kita jumlahkan. Nah, maka 15 ditambah yang ini TKD ini 80 kurang X ditambah X ya, ditambah 55 dikurang X harus sama dengan totalnya 120. Jadi ini kita keluarkan 15 tambah 80 kurang X tambah X tambah 55 dikurang X. Kalau sudah lincah sih tidak usah dikeluarkan lagi begini ya, langsung saja. Min X dengan positif X kita coret ya. Nah, sekarang 15 tambah 55 berapa nih? 6 10 70 ya. Jadi 70 dikurang X sama dengan 120. Berarti sekarang jadi berapa? Sekarang tinggal X-nya sama dengan 30. Jadi kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 30. Oke. Nah, demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan matematika aljabar. Nah, jika teman-teman suka dengan konten video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman ke media sosial. Kemudian jika teman-teman punya trik lain, cara lain, silahkan berbagi agar kita bisa belajar bersama dengan menulis di bagian kolom komentar. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.